Halo sahabat online, sebelum kita mulai videonya, jangan lupa klik tombol like dan subscribe, ya. Aktifin juga loncengnya biar nggak ketinggalan update terbaru dari kami. Salam bahagia sahabat online. Farel duduk termenung di kamar kecilnya di Banyuwangi, memandangi kalender di dinding yang sudah nyaris penuh coretan job manggung. Namun hari itu berbeda, ia tidak sedang mempersiapkan panggung, melainkan menerima sebuah undangan tak terduga, sebuah podcast besar bernama Curhat Bang yang dipandu Denny Sumargo. Manajernya, Mas Bowo, tampak lebih bersemangat dibanding Farel sendiri. "Rel, ini kesempatan. Kamu bisa ceritain apa yang kamu rasain selama ini. Orang-orang cuma tahu kamu anak penyanyi jalanan yang sukses. Tapi mereka nggak tahu kamu sebenarnya seperti apa," katanya sambil menyerahkan surat elektronik dari tim Denny. Farel mengangguk pelan. Dalam hatinya berkecamuk. Ia tahu, kalau menerima undangan ini berarti membuka kembali luka-luka yang selama ini ia kubur dalam senyuman saat bernyanyi. Namun, bagian dari dirinya ingin bebas, ingin bersuara, ingin semua orang tahu bahwa di balik tawa anak kecil di panggung, ada tangis yang lama dipendam. Perjalanan ke Jakarta terasa panjang. Meski sudah sering terbang ke berbagai kota besar, kali ini Farel merasa lain. Ia tidak membawa keyboard, tidak mengenakan jas panggung yang biasa, hanya hoodie abu-abu dan celana jeans belel. Ranselnya berisi lebih banyak kenangan daripada pakaian. Sesampainya di studio, ia disambut hangat oleh kru. Denny Sumargo memeluknya erat. "Kamu keren, bro. Hari ini semua Indonesia bakal dengar suara kamu yang sebenarnya," katanya dengan suara pelan tapi penuh empati. Farel hanya mengangguk, menahan air mata yang nyaris menetes sejak turun dari mobil. Sesi makeup singkat dilakukan. Kru menata rambut Farel, memasang klip mic di kerahnya. Jantungnya berdetak kencang saat melihat kamera mulai merekam. Denny memulai dengan pertanyaan santai tentang karir dan lagu-lagu yang membesarkan nama Farel. Namun, saat suasana mulai tenang, Denny menatap Farel dan bertanya, "Kalau boleh jujur, dari semua yang kamu alami, apa hal paling menyakitkan yang kamu sembunyikan dari publik?" Farel terdiam. Matanya berkaca-kaca. Ia menghela napas dalam dan berkata pelan, "Boleh nggak saya cerita dari awal, tentang siapa saya sebenarnya?" Denny mengangguk, dan saat itulah segalanya dimulai. Dari mulutnya mulai mengalir cerita yang selama ini dikunci rapat. Tentang masa kecil, tentang panggung jalanan, dan tentang rahasia besar yang baru diketahuinya saat usia 14 tahun. Ia bercerita tanpa skrip, tanpa takut, hanya dengan suara bergetar yang membuat semua kru di studio ikut terdiam. Satu persatu luka dibuka. Farel tidak mencari simpati, hanya ingin kejujuran menjadi miliknya sendiri. Kamera terus menyala, merekam wajah seorang anak yang selama ini hanya dikenal dari lagu "Ojo Dibandingke", kini membuka tabir hidupnya yang tak pernah dibayangkan orang. Cerita itu belum berakhir, karena yang lebih dalam dari rasa sakit, adalah pengkhianatan yang datang dari keluarga sendiri. Dan Farel baru akan memulai semuanya. Suasana di studio berubah menjadi sunyi saat Farel melanjutkan ceritanya. Sorot matanya tak lagi seperti anak kecil yang penuh harapan, melainkan seperti orang dewasa yang menyimpan luka mendalam. Ia menghela napas berat, lalu berkata, "Aku baru tahu, kalau ibu yang selama ini membesarkanku bukan ibu kandungku." Denny terkejut, tapi tak memotong. Ia hanya memberi anggukan kecil sebagai sinyal agar Farel tetap melanjutkan. Farel menunduk sejenak, lalu perlahan mulai membuka cerita tentang masa kecilnya. "Waktu kecil, aku pikir itu ibuku. Aku panggil dia, Bu. Tapi dia tidak pernah memelukku seperti ibu memeluk anaknya." Farel mengisahkan bagaimana ia sering dimarahi tanpa alasan, bagaimana ia sering tidur di luar rumah, dan bagaimana perlakuan yang ia terima terasa dingin dan penuh jarak. "Kadang aku tidur di emperan rumah tetangga. Aku pikir itu biasa, mungkin semua anak kecil juga begitu. Tapi lama-lama aku sadar, ada yang salah." Saat ia mulai terkenal, sang ibu mulai berubah. Farel mengatakan, dia jadi lebih perhatian, tapi terasa dibuat-buat. "Setiap aku dapat job, dia ikut. Setiap amplop datang, dia yang simpan." Denny bertanya perlahan, "Kapan kamu tahu dia bukan ibu kandungmu?" Farel tersenyum pahit. "Saat ulang tahunku yang ke-14. Seorang perempuan datang ke rumah nenekku. Dia nangis, peluk aku sambil bilang, 'Aku ibumu, Rel.' Aku kaget. Dunia runtuh rasanya," kata Farel sambil menahan air mata. Denny pun ikut menghela napas dalam,
mencoba memahami betapa beratnya hal itu bagi seorang anak. Farel menjelaskan bahwa ibunya yang asli tinggal jauh, tidak pernah diajak bertemu karena hubungan keluarganya yang rumit. Sejak kecil, ia hanya diberi satu versi cerita. Dan saat kebenaran muncul, semuanya berubah. Aku marah, bukan ke ibuku, tapi ke semua orang yang diam. Sejak saat itu, Farel mulai menyimpan semua rasa sendiri. Ia tetap tampil di atas panggung, tetap tersenyum, tapi hatinya sepi. Setiap aku nyanyi lagu sedih, sebenarnya aku menyanyikan buat diriku sendiri. Aku ingin bilang ke orang-orang, aku capek, tapi nggak tahu harus cerita ke siapa. Denny kemudian bertanya, kamu pernah memaafkan mereka? Farel menggeleng pelan. Aku belum tahu apa arti memaafkan. Tapi aku nggak mau dendam. Aku cuma pengen punya hidupku sendiri, bukan hidup yang diatur orang lain. Cerita itu mengguncang publik saat podcast tayang. Dalam beberapa jam, video tersebut viral. Orang-orang membanjiri kolom komentar dengan dukungan, belas kasih, dan kemarahan kepada orang-orang dewasa yang telah menyakiti Farel. Tapi yang paling penting, banyak anak muda lain yang mulai berani bicara tentang luka mereka sendiri. Namun, yang terjadi setelah podcast bukan hanya dukungan. Beberapa orang di masa lalu Farel mulai muncul, merasa tersinggung, merasa diserang. Tapi Farel tidak peduli. Aku nggak menyebut nama. Kalau mereka merasa tersinggung, mungkin mereka tahu siapa diri mereka sebenarnya, katanya dalam unggahan Instagram story-nya. Sementara itu, sang ibu kandung yang kini tinggal di Jember mulai membuka komunikasi kembali. Aku cuma mau punya kesempatan jadi ibu. Nggak minta dia tinggal, cuma mau didengar, katanya kepada media. Perlahan, luka yang lama membusuk mulai diberi cahaya baru, meski jalan menuju penyembuhan masih panjang. Di tengah semua kekacauan itu, Farel tetap manggung. Ia menyanyi di hadapan ribuan penonton, tapi kini dengan pesan yang berbeda. Ia tidak lagi hanya menjadi penyanyi jalanan yang tenar. Ia menjadi simbol dari anak-anak yang suaranya selama ini dibungkam, oleh keluarga, oleh trauma, oleh kenyataan yang kejam. Farel menyadari, cerita hidupnya bukan hanya tentang lagu. Ini tentang keberanian untuk bersuara, meski suaranya kadang gemetar. Aku bukan korban, aku penyintas, katanya di akhir bab itu. Dan publik pun berdiri di belakangnya, bukan sebagai fans semata, tapi sebagai saudara sepenanggungan. Podcast Farel di kanal Curhat Bang Denny Sumargo menembus angka 10 juta penonton hanya dalam waktu 48 jam. Tayangan itu bukan hanya viral karena nama besar Farel, tapi karena kejujurannya yang begitu mentah dan menyayat. Komentar demi komentar membanjiri kanal YouTube dan media sosial. Sebagian besar menulis, aku nangis dengar cerita Farel. Kamu kuat, Le. Banyak yang baru menyadari bahwa penyanyi kecil yang mereka lihat di TV, yang kerap bernyanyi dengan gaya riang dan suara khas Jawanya, menyimpan trauma yang dalam. Kini publik melihat Farel bukan sekadar entertainer, tapi juga sebagai anak yang menjadi korban diam-diam dari sistem dan keluarga. Media mulai ramai meliput. Artikel dengan judul, Farel ungkap rahasia hidup lewat podcast Denny Sumargo, bermunculan. Beberapa stasiun televisi berlomba meminta wawancara. Namun, Farel memilih diam. Ia ingin ceritanya tetap murni, tidak dijadikan komoditas. Namun di balik dukungan, datang juga gelombang kontra. Salah satu kerabat dari pihak ayah memberikan pernyataan di media, menyebut Farel berlebihan dan menyudutkan keluarga sendiri. Kami sudah rawat dia dari kecil, dan sekarang dia menuduh ini itu. Kami kecewa, katanya di sebuah tayangan infotainment. Farel tak membalas, tapi manajernya, Mas Bowo, membuat klarifikasi tegas. Farel tidak pernah menyebut nama. Yang dia lakukan adalah menceritakan kebenarannya. Kalau ada yang tersinggung, mungkin itu karena merasa benar-benar terlibat. Klarifikasi itu justru mendapat banyak dukungan dari warganet. Di tengah hebohnya pemberitaan, banyak anak muda mulai membagikan cerita mereka sendiri. #tagar berani bersuara menjadi tren. Mereka menulis tentang kekerasan di rumah, tentang orang tua yang manipulatif, tentang luka batin yang mereka simpan sendiri, semua karena terinspirasi oleh keberanian Farel. Sementara itu, Farel mendapat undangan dari KPAI dan Komnas Perlindungan Anak untuk berbagi cerita dalam forum nasional. Kami ingin menjadikan Farel simbol suara anak Indonesia, kata seorang perwakilan KPAI. Tapi Farel menolak pelan. Aku bukan simbol, aku cuma ingin jadi anak biasa yang bisa bebas, ujarnya lirih. Meski begitu,
Suara Farel sudah terlanjur menggema. Ia mulai menerima surat dari anak-anak se-Indonesia. Surat-surat itu berisi tulisan tangan tentang rasa sakit, harapan, dan ucapan terima kasih karena sudah berani membuka jalan. Farel membaca satu demi satu, dan menangis. Di balik panggung, Farel mulai kembali menyusun hidupnya. Ia mempererat hubungan dengan ibu kandungnya. Mereka bertemu lebih sering, berbicara lebih banyak. Tak ada tangisan berlebihan, hanya keheningan yang penuh makna. Pelan-pelan, dinding yang dulu tebal mulai runtuh. Farel juga memutuskan untuk tidak lagi tinggal di rumah lama. Ia pindah ke rumah kontrakan yang disiapkan oleh manajernya, demi kesehatannya sendiri. Aku sayang mereka, tapi aku harus jaga diriku, katanya kepada Dennis saat dihubungi ulang. Kini, setiap kali Farel manggung, ia menyisipkan pesan di sela-sela lagu. Kalau kamu merasa sendiri, percaya deh, kamu nggak sendirian, katanya. Penonton pun tak jarang menangis, karena tahu bahwa anak 14 tahun di atas panggung itu bukan sekadar penyanyi, tapi juga pejuang. Beberapa brand yang semula ragu karena kontroversi, kini justru menawarkan kerjasama. Farel punya nilai lebih, bukan hanya karena dia viral, tapi karena dia jujur, kata salah satu direktur kreatif dari merek baju anak muda. Namun, Farel tetap selektif. Ia menolak dijadikan produk trauma. Ia hanya ingin melanjutkan hidup dengan caranya sendiri. Dan meski perjalanan itu masih panjang, Farel kini berjalan dengan kepala tegak. Bukan lagi dibebani oleh luka masa lalu, tapi dengan keyakinan bahwa suaranya berarti. Podcast itu bukan akhir, justru menjadi awal dari hidup baru. Di mana Farel tak lagi menyanyi untuk menyenangkan orang lain, tapi untuk menyembuhkan dirinya sendiri dan mereka yang mendengarkannya. Suara kecilku, ternyata bisa mengubah sesuatu, ucapnya di satu panggung. Luka, rumah, dan pilihan baru. Setelah semua hiruk-pikuk podcast viral itu mulai mereda, Farel merasa seperti berdiri di tengah puing-puing rumah yang baru saja roboh. Ia bisa melihat segalanya lebih jelas, dinding yang rapuh, fondasi yang retak, dan atap yang selama ini hanya bertahan karena takut jatuh. Tapi untuk pertama kalinya, ia tidak ingin tinggal di rumah itu lagi. Keputusannya untuk pindah dari rumah orang tua sempat menuai kontroversi. Beberapa saudara memanggilnya durhaka, tidak tahu balas budi. Tapi Farel tetap teguh. Ia hanya membawa barang secukupnya, buku catatan, keyboard mini, dan beberapa pakaian. Tidak ada kenangan yang ia kemas, hanya masa depan. Manajernya, Mas Bowo, menyewakan rumah kontrakan kecil di pinggiran kota. Tidak mewah, tapi cukup nyaman untuk seorang anak yang ingin belajar mencintai hidup dari awal. Di rumah itu, Farel mulai mengatur hidupnya sendiri. Dari belanja bahan makanan hingga menyiram tanaman, semuanya ia lakukan dengan tangan sendiri. Di malam hari, ia duduk di depan jendela, memainkan nada-nada baru. Lagu-lagu yang ia ciptakan kini tidak hanya soal cinta remaja atau patah hati, tapi soal harapan, keberanian, dan keikhlasan. Salah satu lagunya, berjudul Rumah Yang Kuinginkan, langsung viral di TikTok. Ibu kandungnya, Bu Santi, perlahan hadir dalam hidupnya. Mereka sering bertemu di akhir pekan. Kadang hanya untuk minum teh, kadang berbicara sambil menyeka air mata yang tak terasa mengalir. Bu Santi tidak pernah menuntut, hanya mendengarkan. Kamu nggak harus memanggilku ibu, asal kamu tahu, aku selalu menunggu kamu, katanya dengan suara serak. Farel mulai membuka pintu hatinya. Suatu hari, tanpa sadar, ia memanggil perempuan itu, Bu. Kata itu keluar tanpa dipaksa, tanpa ragu. Dan di hari itu pula, Farel merasa seperti menemukan kembali sebagian dari dirinya yang lama hilang. Namun, tidak semua luka sembuh begitu saja. Setiap kali ia melihat postingan lama bersama ibu tirinya, hatinya masih terasa berat. Ia tidak benci, tapi kecewa. Ia sempat mengirim pesan panjang yang isinya bukan kemarahan, tapi permintaan maaf dan perpisahan. Terima kasih sudah merawatku, tapi sekarang aku harus merawat diriku sendiri, tulisnya. Respons yang datang hanya singkat, terserah kamu. Tapi Farel tidak menyesal. Ia belajar bahwa tidak semua orang siap menerima kejujuran, dan tidak semua hubungan bisa disembuhkan. Tapi melepaskan adalah langkah pertama menuju damai. Farel kini kembali ke sekolah, meskipun secara privat. Ia ingin lulus, bukan untuk orang lain, tapi untuk dirinya sendiri. Ia juga mulai menyusun rencana masa depan. Tidak lagi ingin sekadar dikenal karena viral,
tapi karena karya dan integritas. Salah satu langkah besar yang ia ambil adalah mendirikan komunitas kecil bernama Suaraku Juga Penting, sebuah gerakan untuk anak-anak yang ingin berbicara tentang perasaan mereka tanpa takut disalahkan. Ia bekerja sama dengan psikolog dan aktivis anak, dan dalam waktu singkat, gerakan itu mendapat perhatian nasional. Ketika diminta berbicara di hadapan Forum Anak Nasional, Pharrell naik ke panggung dengan suara yang kini lebih tenang. Dulu, aku pikir suaraku hanya untuk bernyanyi. Tapi ternyata suaraku juga bisa menyembuhkan. Bukan hanya aku, tapi kalian juga, katanya sambil tersenyum. Acara itu ditutup dengan lagu yang ia tulis sendiri. Suasana berubah syahdu. Beberapa anak dan orang tua menangis, bukan karena sedih, tapi karena merasa dilihat dan didengar. Pharrell turun panggung, dan untuk pertama kalinya, tidak merasa kecil. Ia tidak lagi takut pada bayangan masa lalu. Ia tahu, masa lalu tetap ada, tapi kini ia punya cahaya baru yang menuntunnya. Ia telah memilih untuk tidak menjadi korban dari cerita orang lain, melainkan penulis dari kisahnya sendiri. Saat ia duduk di kamar kontrakan, menulis lirik di atas kertas lusuh, ia tersenyum. Aku mungkin pernah tinggal di rumah yang salah. Tapi sekarang, aku sedang membangun rumah yang baru. Rumah di dalam diriku sendiri. Dan di rumah baru itu, Pharrell tahu, ia akhirnya pulang. Beberapa bulan telah berlalu sejak podcast Pharrell tayang dan mencuri perhatian seluruh Indonesia. Kehidupannya perlahan mulai stabil, meskipun bayang-bayang masa lalu kadang masih menyelinap saat malam tiba. Namun kini, ia sudah tak lagi merasa sendirian. Ia punya ibu kandung yang kembali hadir, sahabat-sahabat baru, dan satu hal yang tak tergantikan, kebebasan untuk menjadi dirinya sendiri. Komunitas, Suaraku Juga Penting, yang ia dirikan makin berkembang. Banyak anak-anak dari berbagai daerah mengirimkan surat, video, bahkan puisi. Mereka semua punya cerita, ada yang mengalami kekerasan, ada yang kehilangan orang tua, dan ada pula yang selama ini hidup dalam tekanan tanpa bisa bicara. Pharrell membaca semua itu, dan ia menangis. Tapi bukan karena sedih, melainkan karena harapan. Salah satu surat paling menyentuh datang dari seorang anak di NTT bernama Rico. Ia menulis, "Bang Pharrell, aku juga dulu suka nyanyi. Tapi aku berhenti karena orang tuaku bilang itu buang-buang waktu. Sekarang, setelah lihat abang di YouTube, aku mau nyanyi lagi." Pharrell membalas surat itu dengan suara rekaman kecil, "Teruskan suaramu, Rico. Dunia butuh dengar kamu." Pharrell tak lagi tampil di setiap panggung besar. Ia kini memilih event yang punya nilai, yang tak hanya menghibur, tapi juga mengedukasi. Ia tampil di forum pendidikan, peringatan Hari Anak Nasional, hingga seminar kesehatan mental remaja. Lagu-lagunya pun berubah, tak hanya tentang cinta dan rindu, tapi tentang harapan, keberanian, dan luka yang berhasil disembuhkan. Di sebuah malam minggu, Pharrell tampil di sebuah acara televisi khusus bertema Anak-anak dan Harapan Indonesia. Ia mengenakan kemeja putih dan celana jeans sederhana. Tak ada dancer, tak ada koreografi mewah. Hanya dia, mikrofon, dan sebuah keyboard. Penonton sunyi, menunggu. Lagu yang ia nyanyikan malam itu berjudul, "Jangan Diam Lagi". Liriknya menyentuh, "Kalau kamu dipukul, kalau kamu dihina, jangan diam lagi. Suaramu penting, walau kecil terdengar, tapi bisa mengguncang dunia." Saat lagu selesai, studio bergemuruh dalam tepuk tangan yang lama tak berhenti. Banyak mata berkaca-kaca, termasuk para artis dan tokoh nasional yang hadir malam itu. Setelah tampil, Pharrell diwawancara singkat oleh presenter. "Pharrell, sekarang kamu dikenal bukan hanya sebagai penyanyi, tapi juga pejuang suara anak-anak Indonesia. Apa yang ingin kamu sampaikan ke anak-anak di luar sana yang mungkin masih takut bicara?" Pharrell menatap kamera dan menjawab tenang, "Aku tahu rasanya takut. Tapi aku juga tahu rasanya lega setelah bicara. Kamu nggak sendiri. Ceritamu berharga. Jangan biarkan orang dewasa meremehkan perasaanmu. Karena suara anak juga bisa mengubah dunia." Kata-kata itu viral, dipotong menjadi video singkat di TikTok dan Instagram Reels. Ribuan orang membagikannya. Bahkan beberapa lembaga internasional mulai melirik kisah Pharrell. UNICEF Indonesia mengundangnya sebagai pembicara kehormatan untuk acara Hari Anak Sedunia. Saat hari itu tiba, Pharrell berdiri di atas podium internasional. Ia berbicara dalam bahasa Indonesia yang diterjemahkan langsung ke berbagai bahasa. Di depan delegasi dari puluhan negara,
Ia membuka dengan nada pelan, "Saya hanyalah anak kecil dari Banyuwangi. Tapi suara saya didengar karena saya berani bicara. Anak-anak di seluruh dunia juga bisa." Sambutan meriah menggema. Pharrell turun dari panggung, tak lagi sebagai penyanyi viral semata, tapi sebagai simbol perubahan. Ia bukan korban, bukan sekadar anak kecil yang teraniaya masa lalu, tapi sebagai anak muda yang memilih bangkit dan menata ulang hidupnya. Di akhir acara, Bu Santi memeluknya erat. "Kamu anak yang luar biasa. Maaf karena terlambat hadir di hidupmu." Pharrell menjawab sambil tersenyum, "Tidak ada kata terlambat kalau niatnya tulus, Bu." Dan malam itu, pelukan yang mereka bagi menjadi jawaban dari rindu yang terlalu lama ditahan. Pharrell pulang ke kontrakannya, yang sederhana. Ia menyeduh teh hangat, duduk di balkon, dan menatap langit malam. Dalam hatinya, ia tahu masih banyak jalan yang harus ditempuh, tapi untuk pertama kalinya dalam hidup, ia merasa tenang. Ia menulis lirik baru di buku catatannya. "Biar kecil suaraku, tapi jangan padam. Karena dunia butuh jujur, bukan hanya glamor panggung dan sorak." Dan dengan itu, Pharrell menutup harinya, bukan sebagai bintang, tapi sebagai anak yang akhirnya menemukan cahaya dalam dirinya sendiri. Kalau kamu merasa cerita ini menyentuh dan penting untuk disuarakan, bantu kami dengan like, komentar pendapatmu di bawah, dan jangan lupa subscribe agar kisah-kisah inspiratif lainnya terus hadir di layar kamu. Terima kasih. Salam bahagia sahabat online.